tanpa perlu harus dia katakan sembahlah aku, karena memang dia sudah Tuhan. Ya? Karena dia sudah Tuhan. Ya. Kecuali kalau iblis memang minta disembah, ya? Dia pengen disembah. Kalau iblis memang agak lain dia, ya. Kalau Tuhan mah nggak begitu. Tuhan punya harga diri. Tuhan. Lalu di mana harga diri Tuhan sampai dia harus mati mengenaskan terkutuk di atas kayu? Jika engkau anak Allah, ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Oh, ternyata iblislah yang menyebut Yesus anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Aha, ayo angkat tangan siapa yang sekeyakinan, yang sekepercayaan dengan iblis? Lalu yang kedua, bahwa kita lihat bahwa iblis itu pengennya disembah-sembah, minta disembah. Tetapi jika si penginjil ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara di Matius 4 nomor 10, Lukas 4 nomor 8, bahwa Yesus mengajari iblis bahwa engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jika Tuhan dan Dia yang dimaksud di ayat ini adalah Yesus itu sendiri, maka jelas Yesus minta disembah. Saya ulangi, jika Tuhan dan Dia yang dimaksud di ayat ini adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus minta disembah. Ingat kalimat utama si penginjil tadi, yang minta disembah katanya iblis. Maka dia telah menobatkan Yesus adalah iblis. Dar. Iblis berkata ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba, ia itu, dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, garis bawahi anak Allah, oke? Lalu di mana lagi dia katakan itu? Dia ulang lagi kata-kata itu. Nah, saya mau tanya, siapa yang menyebut Yesus anak Allah di sini? Jelas iblis. Umat mana yang menyebut dan meyakini bahwa Yesus anak Allah? Yesus putra Allah? Yesus anak tunggal Allah? Muslim? Hindu? Buddha? Konghucu? Bukan. Sinto? Bukan. Ya. Lalu siapa dong umat yang menyebut Yesus anak Allah? Hanya satu golongan manusia menyebut itu. Mereka adalah Kristen. Apapun denomnya. Yesus anak Allah. Jauh sebelum si penginjil ini menyebut Yesus anak Allah, iblis lebih duluan. Udah lebih 2000 tahun lalu udah berulang kali menyebut Yesus anak Allah. Dan diakui oleh si penginjil ini, iblis berulang kali menyebut Yesus anak Allah. Maka dengan logika yang sama, dengan yang minta disembah adalah iblis, maka konsekuensinya bahwa yang menyebut Yesus anak Allah juga adalah iblis. Siapa mereka? Ya, Kristen. Dengan demikian, si penginjil telah menuduh dirinya dan Kristen lainnya adalah iblis. Atau minimal Kristen dan iblis punya pernyataan dan pemahaman yang sama bahwa Yesus anak Allah. Hanya ada dua pihak yang menyebut Yesus anak Allah, yaitu Kristen dan iblis. Kompak, sepakat, sepaham, seiman, setara, sekeyakinan. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa sih Bu tahu Ibu dia pakai kerudung di tempat Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Karena kehabisan alibi untuk memaksakan Yesus harus dianggap Tuhan tanpa didukung ayat pengajaran Yesus, lalu penginjil bernarasi terbalik bahwa yang minta disembah adalah iblis. Narasi ini sangat membahayakan kekristenan karena jika konsisten dengan dasar yang sama bahwa yang minta disembah adalah iblis, maka sama saja Kristen menyebut Yesus adalah iblis. Bahkan Kristen sendiri adalah iblis. Artinya narasi ini berbalik menampol jantung keimanan mereka sendiri. Kok bisa? Ya iyalah, bukan Fakta Islam TV jika tidak membuat Oten mati langkah. Makanya bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Fakta Islam TV akan membuat wajah Oten macam kepiting rebus atau cumi panggang. Karena so pasti bakal menohok. Kalau nggak kuat jangan dilanjutkan, langsung lambaikan tangan ke kamera. Simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Di sini tadi saya mengatakan, apakah ada perintah di situ untuk sujud kepada Yesus? Katanya ada.
Nah, di dalam Alkitab yang terdahulu, pertanyaan saya simple, teman-teman. Di kitab yang Bang ITG yakini sampai pada hari ini, apakah itu ada? Dan kalau memang ada, saya ingin lihat, silahkan bukakan ayatnya. Memang tidak ada secara eksplisit, tapi secara utuh memang jelas. Ada banyak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa dia layak disembah tanpa perlu harus dia katakan sembahlah aku, karena memang dia sudah Tuhan. Ya? Karena dia sudah Tuhan, ya nggak perlu dia bilang sembahlah aku, kecuali kalau kamu buka dalam sebentar saya buka Matius ya. Kecuali kalau iblis memang tidak disembah, ya dia pengen disembah. Kalau iblis memang agak lain ya. Iblis itu selalu punya pikiran supaya dia disembah. Kalau Yesus itu dia nggak perlu itu karena memang dia sudah Tuhan. Tunjukkan bahwa kalau yang minta disembah itu iblis, setan itu memang sifatnya setan seperti itu. Dia selalu minta disembah-sembah gitu. Itu setan, ya. Kalau Tuhan mah nggak begitu. Tuhan punya harga diri. Tuhan punya harga diri. Lalu di mana harga diri Tuhan sampai dia harus mati mengenaskan terkutuk di atas kayu? Mana sih? Matius pasal 4. Saya baca dulu ya. Mengingatkan kembali ya kepada Nona, mungkin dulu tidak pernah membaca ayat ini atau mungkin terlupakan ya. Matius pasal yang keempat saya bacakan dulu ya, izin membaca. Ayat pertama saya mulai baca dulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Alamak, nakal ya malaikat. Kok bisa tega-teganya menyerahkan Tuhan untuk dikerjain iblis lebih 1 bulan? Lah kalau Yesus itu Tuhan, apa iya Tuhan bisa dijajah oleh makhluknya? Harga diri Tuhan itu di mana, bro? Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Oh, ternyata iblislah yang menyebut Yesus anak Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Nah, iblis tahu, sabar, saya jelaskan ayat ini. Oke, silakan. Ya, karena saya paham ayat Alkitab saya. Nggak framing-framing. Silakan. Dari ayat ini, iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Aha, ayo angkat tangan siapa yang sekeyakinan, yang sekepercayaan dengan iblis? Ya, iblis tahu itu. Dia bukan hanya sekedar manusia saja, tapi dia juga adalah anak Allah yang datang ke dunia ini. Lalu yang kedua, bahwa kita lihat bahwa iblis itu pengennya disembah-sembah, minta disembah, ya. Jadi kalau Anda mengatakan, "Mana Yesus di dalam Alkitab berkata sembahlah aku," mohon maaf Nona Dayak Kalimantan Mualaf, Yesus itu nggak seperti iblis yang minta disembah-sembah begitu. Sudah. Ya, karena dia nggak perlu minta begitu. Karena dengan sendirinya orang akan tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Allah, maka layak disembah. Nggak perlu minta-minta. Masa ngemis-ngemis? Masa Tuhan ngemis-ngemis minta disembah? Iblis berkata ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba, iya, itu, dan berkata kepada, "Jika engkau anak Allah." Garis bawahi anak Allah. Oke? Lalu di mana lagi dia katakan itu? Dia ulang lagi kata-kata itu. Ternyata iblis yang berusaha keras meyakinkan bahwa Yesus anak Allah. Dalam pasal ayat yang kelima, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu." Dia ulang lagi berkali-kali itu.
Baik, sekarang saatnya kita tampol Oten ya. Ingat kalimat utamanya tadi bahwa yang minta disembah itu iblis, bukan Tuhan. Kan gitu tadi narasinya si penginjil ini ya. Saya akan sama menggunakan ayat Matius 4 untuk menampol si penginjil ini dan membuktikan bahwa narasinya balik akan membahayakan imannya sendiri. Pertama, dalam kepercayaan Kristen, Yesus adalah Tuhan, sebagaimana diajarkan Paulus di Roma pasal 10 ayat ke-9. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi keimanan paten di Kristen itu, Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang mari kita baca ayat lanjutannya dari yang dibacakan si penginjil tadi. Matius 4 nomor 10. Kata Yesus, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ayat ini kalau kita periksa itu paralelnya di Lukas pasal 4 nomor 8 ya. Ini perkataan Yesus kepada iblis bahwa ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu. Saya ulangi, engkau harus menyembah Tuhan ilahmu. Bisa dimaknai Yesus menyampaikan informasi kepada iblis tentang adanya ayat perintah untuk menyembah Tuhan. Hanya kepada Tuhan harusnya berbakti. Hanya kepada Tuhan harusnya menyembah. Atau Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah Tuhan, karena yang layak disembah itu memang Tuhan, bukan iblis. Yesus menyampaikan ini lantaran si iblis menyuruh Yesus menyembahnya, padahal yang sepatutnya disembah adalah Tuhan, bukan iblis. Yesus mengoreksi kesesatan iblis, artinya Yesus benar, iblis salah. Jelas ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Tuhan mana yang dimaksud Yesus? Jelas bukan Yesus sendiri, karena Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Artinya ada subjek lain yang pasti bukan Yesus. Yang subjek itu adalah Tuhan yang juga diimani oleh Yesus, bukan Yesus sendiri. Maka sudah pasti Yesus bukan Tuhan. Karena jika Yesus adalah Tuhan, tentu Tuhan lebih dari satu. So pasti bukan esa lagi, tapi ganda jamak, yaitu Yesus dan selain Yesus. Jika si penginjil ini mengakui kebenaran ayat Matius 4:10, berarti mereka harus mengingkari ayat Roma 10 ayat 9 bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi jika si penginjil ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara di Matius 4 nomor 10, Lukas 4 nomor 8, bahwa Yesus mengajari iblis bahwa engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jika Tuhan dan Dia yang dimaksud di ayat ini adalah Yesus itu sendiri, maka jelas Yesus minta disembah. Saya ulangi. Jika Tuhan dan Dia yang dimaksud di ayat ini adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus minta disembah. Ingat kalimat utama si penginjil tadi, yang minta disembah katanya iblis. Maka dia telah menobatkan Yesus adalah iblis. Dar, skakmat mati langka kau penginjil, ditampol ucapanmu dan kitabmu sendiri. Jelas ya. Tapi tenang ya. Ini baru tampolan pertama sahabat. Masih ada tampolan kedua dan ketiga. Masih di ayat Matius 4 yang tadi dibacakan si penginjil ini ya. Mau tahu sahabat? Ya mau dong ya. Bukan Fakta Islam TV jika tidak membuat Oten mati langka ya. Coba kita dengar ayat yang dia baca. Ya, iblis tahu itu. Dia bukan hanya sekedar manusia saja, tapi dia juga adalah anak Allah. Ya, iblis tahu itu. Dia bukan hanya sekedar manusia saja, tapi dia juga adalah anak Allah. Iblis itu pengennya disembah-sembah, minta disembah, ya. Jadi kalau Anda mengatakan, mana Yesus di dalam Alkitab berkata, sembahlah aku. Mohon maaf, Nona Dayak Kalimantan Mualaf. Yesus itu nggak seperti iblis yang minta disembah-sembah. Begitu. Iblis berkata ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba, iya, itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, garis bawahi anak Allah, oke? Lalu di mana lagi dia katakan itu? Dia ulang lagi kata-kata itu. Nah, saya mau tanya, siapa yang menyebut Yesus anak Allah di sini? Jelas iblis. Saya ulangi, siapa yang menyebut Yesus anak Allah di sini?
So pasti iblis. Karena lawan bicara Yesus di ayat ini adalah iblis. Yang mencoba Yesus, yang bawa Yesus ke sana kemari sampai 40 hari. Yesus nggak makan minum ya. Ini kerjaannya iblis. Artinya iblislah yang menyebut Yesus anak Allah. Bahkan di Matius pasal 8 nomor 29, iblis bertanya kepada Yesus, apakah engkau menghukum kami lebih awal, wahai anak Allah? Iblislah biang pemanggilan Yesus anak Allah. Saya ulangi, ternyata iblislah biang pemanggilan Yesus anak Allah. Ya, pertanyaannya, umat mana yang menyebut dan meyakini bahwa Yesus anak Allah? Yesus putra Allah? Yesus anak tunggal Allah? Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu? Bukan. Sinto? Bukan. Ya. Lalu siapa dong umat yang menyebut Yesus anak Allah? Hanya satu golongan manusia menyebut itu. Mereka adalah Kristen. Apapun denomnya. Protestan kah? Katolik kah? Sama imannya bahwa Yesus anak Allah. Anak tunggal Allah. Anak Allah yang tunggal. Putra Allah. Anak domba Allah. Intinya menobatkan Yesus sebagai anak Allah. Maka jika logika si penginjil tadi benar bahwa yang minta disembah adalah iblis, tentu di ayat ini iblis pula yang menyebut Yesus anak Allah. Jauh sebelum si penginjil ini menyebut Yesus anak Allah, iblis lebih duluan. Udah lebih 2000 tahun lalu udah berulang kali menyebut Yesus anak Allah. Dan diakui oleh si penginjil ini, iblis berulang kali menyebut Yesus anak Allah. Maka dengan logika yang sama, dengan yang minta disembah adalah iblis, maka konsekuensinya bahwa yang menyebut Yesus anak Allah juga adalah iblis. Siapa mereka? Ya, Kristen. Dengan demikian, si penginjil telah menuduh dirinya dan Kristen lainnya adalah iblis. Yesus memerintahkan untuk menyembah Tuhan adalah kerjaan iblis. Umat yang menyebut Yesus anak Allah juga harus diakui itu kerjaan iblis. Atau minimal Kristen dan iblis punya pernyataan dan pemahaman yang sama bahwa Yesus anak Allah. Hanya ada dua pihak yang menyebut Yesus anak Allah, yaitu Kristen dan iblis. Kompak, sepakat, sepaham, seiman, setara, sekeyakinan. Duar, skakmat lagi. Maka serangan si penginjil ini bukan hanya gagal, malah nembak jidatnya sendiri. Duar ya. Si penginjil jelas melecehkan Yesus dan Kristen. Masa iya Yesus itu iblis? Masa iya Yesus itu iblis? Masa iya Kristen itu iblis? Nah, jangan salahkan saya, tapi salahkan si penginjil yang bernarasi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan ketiga. Si penginjil ini percaya apa yang dikatakan iblis yang menyebut Yesus anak Allah. Dia juga membenarkan bahwa yang minta disembah adalah iblis. Artinya si penginjil ini setuju dan mengimani apa yang dikatakan iblis. Artinya, dengan kata lain, si penginjil ini dan iblis sepaham, seia, sekata, sekeyakinan bahwa Yesus anak Allah dan iblislah yang suka minta disembah. Tanpa dia sadari sebenarnya iman si penginjil ini sama dengan iblis. Benar dong ya? Coba kita uji fakta. Siapa yang membenarkan Yesus anak Allah? Kristen dan iblis. Karena selain golongan ini, tidak ada yang membenarkan itu. Ya. Siapa yang membenarkan bahwa yang minta disembah adalah iblis? Penginjil ini dan iblis. Berarti secara logik, penginjil yang bernama ITG ini seiman dengan iblis. Duar. Kena langsung ke jantungnya. Mau bilang apa lagi? Makanya kalau beralibi, mbok ya dipikir dulu, jangan asbun, jangan gegara nggak punya dalil untuk menuhankan Yesus, lantas ngarang bebas yang dampaknya malah melecehkan Yesus. Padahal dalam iman Islam, Yesus sangat dimuliakan loh sahabat. Di Kristen mengimani Yesus menderita dan mati terkutuk di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada salib. Lalu bangkit pada hari ketiga. Kristen yang bikin gambar dan patung Yesus dalam keadaan yang sangat mengenaskan, nyaris tanpa busana. Dan itu mereka jadikan pajangan di rumah mereka, bahkan di tempat ibadah mereka. Ini memuliakan Tuhan atau melecehkan Tuhannya? Ya. Di Islam, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih satu-satunya nabi yang belum diwafatkan. Beliau diangkat oleh Allah tanpa melewati kehinaan, derita, dan kematian. Beliau terjaga martabatnya.
Setiap nama Nabi Isa disebut, kami Muslim menyertai sholawat alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, keselamatan untuknya. Ya, nggak ada Muslim bikin patung mengenaskan Nabi Isa gitu ya. Nggak ada, kecuali ada pesanan mungkin orderan dari pihak Kristen. Misalnya yang kreatornya adalah Muslim, tetapi yang pesan adalah orang Kristen, bisa aja minta order dibuatkan patung Yesus yang digantung di atas kayu, gayanya mengenaskan gitu ya. Barulah dibuatkan ya, sesuai pesanan tentu saja. Tapi orang Islam nggak bakalan mau disuruh melecehkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, share video ini untuk saudara kita yang seiman agar paham mereka tentang persoalan ini dan mampu menabok oten yang bernarasi bahwa iblis yang minta disembah. Karena yang bernarasi begini banyak, sering muncul di perdebatan. Berikan video ini, suruh simak sampai selesai. Kalau dia waras ya udah, nggak akan bernarasi yang sama. Atau bahkan memilih Islam, sebab di Islam sangat rasional. Yang namanya Tuhan nggak mungkin buang air besar dan pipis. Setuju? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.